yukhrijuhum yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia maksudnya mengeluarkan dari kegelapan, ya, mengeluarkan dari kegelapan, dari kesesatan kepada cahaya. Jadi az-zulma di sini adalah kebalikannya cahaya, kebalikannya nur. Allah mengumpamakan kesesatan seperti zulmatun, ya. Kemudian kebalikannya adalah cahaya. Wa yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Bukan bukan kezaliman makna di situ. Ya, sekalipun kesesatan itu adalah kumpulan atau akumulasi daripada kesesatan itu akumulasi daripada kezaliman. Kezaliman artinya dalam artian melenceng. Dalam surah Ali Imran kan ayatnya. Iya, pun Al-Baqarah pun tadi. Ya, apa ayatnya itu? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Az-zulumat di sini eh, sama dengan jika hikayat Al-Quran tentang Nabi Yunus alaihissalam yang berdoa panada fi zulumati, ya. Eh, Lalu Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan, kegelapan. Jadi kegelapan yang dimaksud dalam ayat yang Anda sebut tadi itu adalah antitesis daripada an-nur, cahaya, itu kegelapan. Itu bermakna apa nama abstrak, ya. Sama dengan karena kan mudah kita mengumpamakan orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang sesat, sama dengan orang yang berjalan di tengah cahaya, ya kan? Itu orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang tidak ada hidayahnya sama dengan orang yang berjalan di tengah kegelapan. Bayangkan Anda artinya seperti dalam surah yang tadi saya sebutkan, ada Nabi Yunus alaihissalam, karena di situ malam hari, gitu, malam. Kemudian dalam keadaan malam hari dalam keadaan hujan lebat, gitu. Siang saja kalau hujan lebat, mendung kan seperti malam juga. Itu sudah dua lapis kegelapan kan? Eh, Kemudian lapisan ketiga lagi, kegelapannya itu dia berada dalam perut ikan. Nah, dalam perut ikan lagi, dalam berapa lapis kegelapan itu. Makanya Allah mengatakan, "Fanada fis mati." Maka bermunajat dan berdoalah Nabi Yunus dalam lapisan-lapisan kegelapan yang sangat tebal itu. Nah, demikian juga yang, tapi ini adalah kegelapan yang sifatnya
bisa dirasa, di indera langsung ya, kegelapan kegelapan malam, ya, kegelapan mendung cahaya, gitu. Demikian juga ayat yang Anda maksud tadi itu, ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi supaya mudah kita pahami, Allah membandingkan orang yang dalam keadaan hidayah itu seperti orang yang punya cahaya dalam hidupnya, dengan orang yang sesat dalam kegelapan. Dan di sini juga Al-Quran memakai makna plural, artinya orang sesat itu dia berada dalam ketebalan kegelapan yang berlapis, gitu. Coba bayangkan, ya, saya kasih contoh. Anda di rumah berjalan mati lampu di malam hari, gelap kan? Anda bisa tendang panci, ya. Ah, tetapi Anda tidak merasakan itu karena tidak melihatnya. Bayangkan saja orang yang berjalan di tengah kegelapan dengan orang yang berjalan di tengah cahaya. Itulah perumpamaan eh, yang disampaikan di dalam ayat itu. Allah pelindung dan penjaga orang beriman yang mengeluarkannya dari lapisan-lapisan tebal kegelapan menuju kepada cahaya. Dan ya, Allah memakai kalimat az-zulma dalam bentuk plural atau jamak, dan an-nur Allah menyebutnya secara mufradat. Nah, kenapa? Karena kalau umpamanya Anda ada yang buta, itu sudah satu kegelapan matanya, sudah satu kegelapan. Kalau lalu kemudian tidak ada matahari, sudah dua kegelapan, ya toh. Kegelapan-kegelapan dimaksud di sini adalah kegelapan atau kesesatan, kefanatikan. Karena kefanatikan itu juga satu kegelapan, ya toh. Apakah karena benci? Orang terlalu benci itu membuat buta. Kebodohan juga tidak mau belajar juga sebuah kegelapan. Jadi bertambah-tambah sudah benci, sudah rakus, ah, ya, sudah dendam, berlapis-lapis itu kegelapannya. Dendam saja sudah bisa membuat kita buta. Apalagi kalau ada sudah kerakusan juga, ya toh. Eh, Berlapis-lapis. Hmm. Jadi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, di sini adalah bukan kezaliman yang dimaksud, tetapi adalah az-zulumat yang merupakan antitesis daripada cahaya, di mana Allah mengumpamakan hidayah itu seperti ibaratnya cahaya, sedangkan kebalikannya kesesatan seperti halnya kegelapan. Itu mudah dipahami kan? Kalau Anda berjalan di tengah hutan dalam kegelapan, Anda tidak tahu ular, tidak tahu yang berbahaya. Padahal sudah ada ular berbisa semua di sekitar kiri kanan. Sebenarnya tidak diperhatikan karena berada dalam kegelapan. Ya, oke, kita mulai hadis. Kok Ridho, Ridho, بسم الله الرحمن الرحيم saudara اللهم Ridho. صل oh itu lagi ya, Iya, Pung. Tanda-tanda munafik. باب
Babu alamatil munafiqi, bab tentang tanda-tanda munafik. Haddatsana Sulaimanu Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi'u bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqina thalath. Tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Idza idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Lanjut tuh. Jalan. Haddatsana Mana hadisnya? Mana hadis? حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Nabi bersabda arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara yang siapa memiliki empat perkara dalam perkara tersebut, maka terdapat kepadanya kemunafikan yang nyata. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, dan siapa yang ada padanya satu perkara dari empat perkara tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaki, maka terdapat padanya satu perkara dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat dia licik. Lanjut satu hadis lagi. Babun qiyamul lailatul qadri minal imani. Satu bab menghidupkan malam Lailatul Qadar termasuk dari keimanan. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad 'anil A'raji 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yaqum lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan Wahtisaban. wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Ya, kita oke. diampuni yang telah Itu berlalu. sudah ada mau bertanya atau pindah ke Al-Itqan? Oke, ke Al-Itqan ya, Al-Itqan lagi.
Gitu. Ya, Al-Itqan. Itu. Tidak pindah layar ini pun karena yang share layar lagi ke WC dulu. Ah, oh gitu. Saya pun biar saya baca dulu. Iya, iya. Lagi bermasalah ke di ininya teman-teman. Ini coba saya sharekan ini. Lagi ke WC yang share layar yang Oke, share baca, tadi. baca dulu, baca. Baca sih. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani ma'rifatul hadari was safari. Mengetahui tentang hadari dan safari. Amsilatul hadariyu katsiratun. Contoh-contoh dari ayat-ayat yang hadari itu banyak. Wa amma safariyu, adapun yang safari, falahu amsilatun tatabba'tuha. Maka memiliki beberapa contoh tatabba'tuha yang aku telah mempelajarinya. Minha di antara contoh tersebut, di antara contohnya wattakhidhu min maqami Ibrahim nazalat di Makkah ama hajjatil wada'i. Ayat tersebut turun di Mekah pada Haji Wada. Fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Jabirin qala, boleh berkata, lamma tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bertawaf, qala lahu Umaru, Umar berkata, hadza maqamu abina Ibrahim. Ini adalah makam leluhur kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, na'am. Beliau menjawab, betul. Qala, kemudian sahabat bertanya, Umar bertanya lagi, afala nattakhiduhu musalla? Kenapa kita tidak menjadikannya sebagai tempat sholat? Panazalat, maka turunlah ayat tersebut. Iya, sebentar. Wa akhraja Ibnu Mardawahi min tariqi Sebentar, Amr bin sebentar, Maimun. sebentar dulu. Jadi sekarang setelah Ma'rifatu Al-Makkiyah wal Madaniyah, itu ada An-Naul Awal, An-Naul Tsani, Ma'rifatul Hadari was Safari. Yang dimaksud di sini hadari adalah mukim, maksudnya was safari dalam perjalanan. Cuma seperti Imam As-Suyuti tidak membatasi, tidak mendefinisikan apa yang dimaksud hadari di sini atau as-safari. Tidak punya takhid. Apakah yang dimaksud hadar safari di jarak tertentu atau tidak? Jadi mutlak safar di sini. Seperti halnya apakah yang dimaksud dengan safar di sini adalah sebelum hijrah, ya kan? Atau setelah hijrah? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian berikutnya, eh,
ayat-ayat yang banyak nanti diberikan contoh Imam Asyuti ini yang dimaksud dengan hadari adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah, di mana Madinah sudah menjadi tempat tinggal, jadi berangkat keluar termasuk Mekah itu sendiri adalah dianggap apa? Safar ya. Nah, jadi kalau satu sisi sebenarnya Rasulullah SAW itu dia adalah penduduk Mekah, penduduk Mekah juga dia. Walaupun setelah hijrah tempat mungkinnya umpamanya di Madinah, ketika dia pergi ke Mekah tetap juga dianggap sebagai apa? Tetap sebagai musafir, tetapi ah, ini berbeda dengan perjalanannya atau kemusafiran Rasulullah ke Mekah, di mana memang adalah kampung asalnya dengan tempat-tempat lain. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu dia deklarasikan waktu dia diusir dari Mekah itu dalam hadis sahih. Wallahi, ya, inilah tempat paling aku yang paling dicintai Allah dan paling aku mencintainya adalah Mekah. Laula uh, ukhristu, ah, laula ukhristu ma kharajtu minha. Itu dalam hadis sahih. Andai kata saya tidak dikeluarkan, saya tidak pergi. Jadi sebenarnya bisa dianggap Rasulullah SAW kalau dia ke Mekah kembali ke kampung halamannya juga. Jadi tidak apa ya, tidak seperti dengan safar yang lain. Gitu. Ah, kemudian tidak dibatasi juga yang dimaksud safar apa. Kalau mutlak safar umpamanya kita satu ambil contoh bahwa semua yang meninggalkan rumahnya 3 mil, ya, 3 mil atau 5 kilo, maka ada hadis-hadis sahih dan sahih yang membolehkan orang mengkasar sholat, yaitu yang meninggalkan 3 mil saja dari rumahnya sudah bisa mengkasar sholat. Berarti, ya, nah, ini juga tidak dibatasi. Apakah yang dimaksud dengan as-safar di sini meninggalkan rumah, di mana rumah yang dimaksud adalah tempat tidur, makan, dan sebagainya. Atau meninggalkan kampung, ya. Nah, kalau meninggalkan kampung, Madinah sangat luas, ya toh. Nah, kalau umpamanya eh, ada hadis sahih boleh mengkasar salat dengan perjalanan 3 mil atau 5 kilo, berarti hadis surah Al-Alaq yang 5 ayat pertama turun pada awal-awal atau menjadi eh, ayat ketika pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka itu juga bisa saja disebut sebagai ayat safar, gitu. Karena kenapa? Karena jaraknya rumah Rasulullah Khadijah dalam hal ini dari Gua Hira itu di Mekah itu sekitar 8-10 kilo, gitu. Nah, jadi nanti kita akan melihat yang dimaksud Imam Asyuti Al-Hadari dengan As-Safari di sini apa? Nanti kita akan melihat ketika pemaparan atau pembacaan contoh-contoh yang dikemukakan tentang ayat-ayat As-Safari itu. Ya kan? Karena ada juga ayat itu disebutkan turun 8 kilo dari Madinah. Nah,
Imam Asyuyuti itu memasukkannya sebagai ayat safari. Padahal jaraknya ada kampung disebut di situ Hamraul Asad. Itu daerah sekitar 8 kilo dari sebelah kiri Madinah. Nah, artinya dia apa namanya? Imam Asyuyuti menyebutkan sebagai ayat safari. Jadi tidak ada pembatasan secara pasti yang dimaksud Imam Asyuti atau Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti di sini yang dimaksud safar atau mukim mana yang mana yang dimaksud? Sepertinya dia maksud adalah umum. Nah, seperti salah satunya adalah satu juga catatan ke Mekah ini Rasulullah tidak tidak mutlak Rasulullah sebagai musafir karena Mekah itu kampungnya sendiri, gitu. Berbeda kalau umpamanya betul-betul bukan kampungnya, itu kalau bukan kampung kita nggak ada kenal kan. Kalau kampung kita di situ kita dilahirkan, di situ kita hidup, tumbuh dan sebagainya, teman-teman kita masih ada semua, ya. Ada alumni-alumni kita, reuni-reuni saja apa namanya. Maka Rasulullah tidak, andai kan dia tidak diusir seperti dikatakan dalam hadis, saya nggak pernah akan keluar karena itulah tanah atau yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Lanjut. Ya. وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال bahwasanya Umar melewati makam Nabi Ibrahim, kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa naqumu maqama khalili Rabbina, apakah kami tidak menempati makam khalili Rabbina, yaitu kekasih Tuhan kami, Tuhan kita. Qala bala. Kemudian Nabi bersabda, betul. Qala afala nattakhidhuhu musalla. Kemudian Umar mengatakan, apakah kita tidak menjadikannya sebagai tempat sholat? Falam yalbath. Falam yalbath illa yasiran hatta nazalat. Maka tidak lama kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu, kecuali dalam waktu singkat sampai turun ayat ini. Jadi ini juga sebagai apa namanya, sebagai dalil yang kuat ya untuk menjadikan leluhur yang dianggap punya rekam jejak yang baik, kesolehan, keilmuan, sebagai bentuk penghormatan. Coba apa motifnya Umar mengusulkan, ya Rasulullah, ini tempat sholatnya leluhur kita, gitu. Nah, ya, begitu dia menghormatinya, maka disebutlah apa? Maka demikian juga seharusnya ini dalil tempat-tempat seperti umpamanya yang pernah dipakai oleh Andri Gurutta ke Haji Muhammad As'ad almarhum itu dijadikan sebagai apa? Nah, sebagai tempat khusus dan istimewa, gitu. Ada nggak jejak-jejaknya Gurutta ke Haji Muhammad As'ad di sini? Tidak ada. Mungkin Anda tidak, padahal itu sangat penting karena kenapa Rauda di tempat yang paling
apa namanya, paling mulia di muka bumi ini setelah eh, Baitullah, karena disitulah rekam jejak filenya Nabi itu banyak tersimpan, aktivitas positif yang tersimpan, dan itu file tetap berada sampai hari kiamat. Nah, orang datang ke Raudah itu ya, bayangkan semua tempat yang Anda masuki di Raudah itu Anda bersentuhan dengan filenya Rasulullah. Nah, itu jangan sampai berkahnya bersentuhan dengan filenya Rasulullah bisa mengetut, menginspirasi, bisa kita dapat sentuhan-sentuhan kerohanian, ya. Jadi kalau ada umpamanya bahkan ya itu tempatnya Nabi Ibrahim berdiri ya, dijadikan sebagai itu apa? Bukan saja sebagai pengingat, tetapi di dalam tempat itu menyimpan file yang sangat mulia. Hah? Andaikan ada pemotret, ya masih ada Nabi Ibrahim di situ, ya. Kemudian, ini satu contoh. Ayat safar yang dimaksud dengan Imam Asyuti di sini adalah dia kemukakan pertama tentang peristiwa yang terjadi di Mekah. Ya, tentu saja Rasulullah SAW sudah dianggap penduduk di Madinah, ya, setelah hijrah. Lanjut. Waqala Ibnul Hassar, dan Ibnu Hassar berkata, nazalat imma fi umratil qada'i, ayat ini turun eh, pun pada umrah qada atau pada peperangan pembebasan Fathu Makkah atau hajjatil wada'i atau haji wada. Wa minha, dan di antara contoh safari yaitu ayat walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Rawa Ibnu Jarir an Zuhri annaha nazalat fi umratil Hudaybiyah, bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Jarir an Zuhri, dari Zuhri, annaha, bahwasanya ayat ini turun pada umrah Hudaybiyah. Wa anis Sadi annaha nazalat fi hajjatil Wanis wadi. Sudi, Wanis Sudi. Wa anis Suddi annaha nazalat fi hajjatil wadi, dan dari As-Suddi bahwasanya ayat ini turun pada haji wada. Ini sudah berapa contoh, semuanya terjadi di Mekah. Bahkan pada seperti yang kita tahu bahwa surah Al-Baqarah ini adalah berdasarkan hadis sahih. Surah Al-Baqarah turun di Madinah, dia adalah Madaniyah, walaupun ada beberapa ayat pengecualian yang turun. Jadi surah Madaniyah ada beberapa ayat yang turun di Madinah. Apakah walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha termasuk dulu pengecualian yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ketika kita menyebutkan bahas pertama, ada nggak Anda ingat ayat-ayat pengecualian laisal birru an bi anta tubuyuta min zuhuriha, atau Imam Asyuti tidak menyebutkannya karena dia menyimpan ayat ini untuk nanti mengisi pembahasan as-safari wal khadari, ya. Dalam surah Al-Baqarah itu yang terkenal yang dikecualikan sebagai yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin. Walaupun walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha adalah merupakan tradisi orang jahiliyah. Seharusnya memang itu terjadi atau turun di Mekah. Tetapi adakah dalil? Apakah ayat ini pada pembahasan Al-Makkiyah wal Madaniyah
disebutkan pada surah-surah Madaniyah. Kemudian ada pengecualian beberapa ayatnya. Tidak ada disebutkan kan. Ini riwayat ini dikemukakan oleh siapa? Oleh At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, itu mursal. Ya, yang dimaksud dengan mursal adalah mursalut tabi'in. Beda, beda. Marasilus sahabat wa marasilut tabi'in. Beda kualitasnya di dalam dalilan. Itu sudah pernah kita singgung itu. Itu adalah riwayat daripada siapa? Riwayat daripada At-Tabari dari As-Suddis Kabir. Jadi ingat juga itu As-Suddi. Ada namanya As-Suddil Kabir, ada As-Suddis Sagir. Kalau As-Suddis Sagir itu hadisnya maudhu karena muttahamun bil Ka'bi yaitu Muhammad bin Sa'id Al-Kalabi yang disebut dengan As-Suddis Sagir. Sedangkan As-Suddi Al-Kabir yaitu Ismail, termasuk juga ada hadisnya bukan As-Suddi Kabir itu tidak dhaif hadisnya ya. Itu membedakan As-Suddi. Dan dimaksud di sini As-Suddi yaitu adalah apa? As-Suddi Kabir yaitu Ismail yang banyak diriwayatkan oleh At-Tabari. Itu dulu orang Arab kalau sudah berumrah, sudah berihram, ya kan, ada kan larangan-larangan ihram. Orang Arab itu dulu kalau sudah berihram, tidak bisa masuk lagi rumahnya, tidak bisa lagi masuk rumah, ya toh. Bisa masuk tapi tidak boleh lalu pintu, mesti pokoknya mesti lewat dari atas kah, biar dia rusak dari belakang rumahnya. Yang penting jangan dari pintu. Biar dari selokan masuk. Yang penting pokoknya diharamkan dari dalam pintu. Kan walaisal birru bi an ta'tul buyut, makanya ditegurlah bukanlah kebaikan itu kok masuki rumah dari belakang gitu. Maka begitu dulu tradisinya orang-orang begitu ya, tidak anu sekali gitu. Pokoknya yang biar rusak rumahmu, kok rusak dari belakang itu. Yang penting jangan masuk dari pintu. Ini kan beragama yang tidak substansi sekali ya. Makanya agama mengatakan, wale itu bukan kebaikan itu bodoh. Kau datang, makanya diperintahkanlah waktul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah melalui pintu-pintunya. Kenapa kau bocor-bocor dari belakang kayak tikus? Karena menghindari itu larangan mengatakan kalau sudah ihram tidak boleh, ya tidak boleh memasuki, tidak boleh lagi masuk rumah. Bisa masuk tapi jangan lewat pintu. Nah, ini kan bertentangan. Pintu itu dibuat untuk masuk ke rumah. Itu terjadi. Ini kalau isinya ayat ini sangat relevan sekali dengan seharusnya turun di Mekah. Walaupun konteksnya surah Al-Baqarah itu adalah Madaniyah. Jadi secara fakta mendukung sekali. Kemudian lanjut wa minha wa atimul hajj wal umrata lillah. Semuanya tentang haji dan umrah semua terjadi di Mekah. Lanjut. Lanjut Ustaz Muhammad. عن صفوان بن أمية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبة. Telah datang kepada Nabi seseorang yang menggunakan wangi-wangian dari az-za'faran
dan menggunakan jubah. Faqala, lalu dia berkata, kaifa ta'muruni fi umrati, bagaimana engkau memerintahkan kami, bagaimana kamu memerintahkanku pada umrohku. Manazalat, maka kemudian ayat itu turun. Faqala aina sa'il, lalu Nabi berkata, mana orang yang bertanya tentang umroh tadi? Alqi anka thiyabaka thumma tasil, bukalah pakaianmu kemudian mandilah. Berarti dilarang ya, dilarang memakai dilarang memakai wangi-wangian, karena zafaran itu ya tanaman-tanaman yang jadi eh, begini supaya ada juga sesuatu eh, yang Anda bisa tarik kuat dari bacaan kita ini tentang Al-Quran. Coba identifikasi semua, kita mau berapa nama yang disebut Imam As-Suyuti, mulai daripada sahabat sampai perawi hadis, sehingga semua tidak ada, karena banyak banyak ulama di sini berulang disebut, sudah berkali-kali disebut. Jangan sampai berkali-kali disebut kita tidak tahu, seperti Ibnul Hassar itu banyak-banyak kan. Semestinya semua orang yang di sini kita paling tidak mengenal nama lengkapnya, dan mengenal nama lengkapnya dan mengenal matinya kapan dan hidup dan lahirnya kapan kan, kalau ada, karena rata-rata ulama itu tahun wafatnya saja ada, ya jarang ada itu tahun lahirnya, ya. Kita saja ini anak-anak yang hidup di zaman kini ada memang tahun lahirnya, tapi kebanyakan itu di karang-karang toh. Yang lahir tahun 60-an, 70-an itu kadang tidak akurat kelahirannya juga. Masih ada gitu. Apalagi pada 1400 tahun lalu. Cari saja Asyamilah. Umpamanya, sebentar saya tampilkan ya. Kita selesai membaca hari ini. Saya sebentar. Coba Bu tutup dulu anunya Ustaz Muhammad ini. Biar saya bisa men-sharing. Udah nampak? Masih proses, Bung. Masih proses ya. Udah bisa kelihatan? Iya, Bung. Ah, ini kan umpamanya di Syamila itu, Anda mau cari simpel saja. Umpamanya ada ulama disebut di Al-Itqan itu seperti umpamanya Al-Baihaqi, ya toh? Nampak di situ. Al-Baihaqi kan? Sudah nampak? Nampak, Kelihatan Bung. nggak? Iya, Ah, Bung. Iya, ah. iya, Bung. Kan ada Baik. tuh di Asyamila itu kan simpel, nggak butuh waktu lama. Jadi Anda tulis saja, umpamanya ada catatan kita khusus, siapa yang membaca, kemudian menemukan orang, Iya, Bung. dan Iya, orang Bung. itu belum ada ditulis riwayat singkatnya di dalam list kita itu, maka dia tulis. Ah, supaya tidak merepotkan, buka Syamila. Kalau Anda mau ini buka saja di sini nih. Eh, itu saya close lagi nih. Di sini nih ada nih satu di atas tuh, ya kan? Ah, tulislah ulama, siapa ulama di situ yang kita mau seperti Ahmad bin Hambal, ya kan? Ini kan ada nih, gitu. Oh, nama lengkapnya saja, eh, itu baru blog. Ini apa yang ditampilkan di dalam Syamilah ini, dia sangat bersumber kepada Al-A'lam Lizarkali, adalah kitab yang eh, tidak bagus sebenarnya, tapi cukup untuk instan-instan gitu. Nanti kalau mau mendalami baru buka
Tapi sudah cukup. Oh, Ibnu Hambal lahir tahun 164, meninggal tahun 241, ya toh. Ini mesti kita tahu ini. Karena ulama ini adalah sulamul tangga, ya. Supaya kita tahu siapa yang menukil dari siapa. Ah, oh, ini nama lengkapnya. Kalau mau ya ringkas sedikit karangannya apa saja. Tapi tidak tiga paragraf lah saja. Apa tiga baris saja. Itu jadikan list yang bersambung di grup, ya toh? Sehingga semua orang yang kita baca itu, personal yang kita baca itu, uh, yang sudah dibaca, sudah ada di list, tinggal merujuk saja, ya toh? Seperti umpamanya yang kita baca hari ini, sahabat juga boleh, sahabat. Karena nanti ini banyak sahabat-sahabat itu yang disebut Asyuti. Itu mungkin jarang kita tahu itu. Ya, jarang. Jadi itu, buat list ya. List itu baru simpan di grup. Ah, setiap membaca, tapi khusus untuk al-itqan saja ya. Khusus untuk al-itqan. Dan boleh juga dipakai untuk Ihya Ulumuddin. Adapun Sahih Bukhari, jangan dulu ya Sahih Bukhari karena memang kita khusus di situ adalah bagian terpenting daripada ulumul hadis itu adalah rijalus sanad ya. Nah, cukup di pertama di Al-Itqan, kemudian Ihya Ulumuddin. Seperti umpamanya kita baca hari ini, orang-orang beberapa personal, beberapa ulama besar yang disebut seperti siapa? Ibnu Abi Hatim, Marduai. Ini perlu diketahui semua. Eh, Masa ada siapa Ibnu Abi Hatim padahal ratusan kali dibaca. Tahun berapa meninggal? Jadi cukup tahunnya dulu nama lengkapnya terbatas. Yang penting ada sudah menjadi yang paling singkat saja dulu. Bisa lakukan itu? Ah, ini kan mudah nih. Siapa yang Anda cari umpamanya? Marduai. Ini kan ada. Oh, ini meninggal pada tahun 40 Hijriah kan? Mudah kan? Iya, Bu. Nanti Anda membuat list. Ah, wah, jangan sampai selesai kita baca, secara tidak langsung kita bisa membuat buku. Ar-Rijalul Waridu fi Al-Itqan. Nama-nama orang yang ada dalam Al-Itqan. Itu sudah satu ilmu itu. Gitu. Mulai dari sahabat. Sahabat mudah sekali. Ya. Kalau mau sahabat itu tidak usah panjang-panjang dulu. Cari saja siapa namanya sahabat itu. Umpamanya Al-Itqan tadi. Kan ya. Al-Itqan As-Sabri wal Khadari. Atau terbalik ya. Al-Hadari was-Sabri. Wah, salah tulis. Al-Hadari was-Safari. Ah, umpamanya saya kasih contoh saja dulu ya. Itu kalau sahabat dengan perawi hadis lebih mudah lagi itu. Contohnya nih, kelihatan semua kan? Ada hadis nih, gitu. Umpamanya Umar bin Khattab atau Amr bin Maimun. Ini sudah lihat. Blok saja nama itu. Sudah lihat semuanya. Blok nama Amru bin Maimun jadi hitam, baru pencet di sini di atas. Sudah lihat? Eh, Iya, Bu. Iya, Bu. Amru bin Maimun lengkap semua.
Itu. Udah kelihatan Amru bin Mahram Al-Jazari. Tapi jangan dinukil semua, nanti ketebalan. Oh, meninggal 147. Adalah juniornya tabi'in. Gitu. Mudah kan? Ini mau ganti kitab ada di bawah. Tapi ini panjang, jangan nanti Anda kelimpungan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, bukan saja Hamar yang mau bukan, kitab yang terlalu banyak, bisa juga Anda mau. Umar bin Khattab, gini aja, blok begini, baru pencet ini. Mana? Cari, kalau tidak ada di sini, cari di bawah, ini di bawah nih, ada listnya nih. Umar bin Khattab, cari harfu ain, yang diawali dengan harfu ain. Enggak bisa. Oh, di sini di bawah. Bentar, sebentar. Ada di bawah sini. Nah, itu tadi. Buka Syamilah. Ada Syamilahnya semua. Jadi, itu Belum ada. perpustakaan itu seperti kebun. Ada orang menanam pakai tangan, sekarang orang menanam pakai mesin. Ini Syamilah. Kebun-kebun kita mesti dikuasai juga. Ini coba lihat. Umar bin Khattab. Cari huruf Ain. Umar. Banyak sekali kitab sini. Ini ada Umar bin Khattab. Ini kan muncul kan Umar bin Khattab bin Nufail bin. Ini saja di blok, meninggal 32. Coba. Sahabiyun. Ini saja di Umar bin Khattab tersingkat namanya. Tahun wafatnya di Madinah. Kemudian ini. Gelarnya. Tahu? Mudah kan? Supaya nanti satu itu selesai dibaca kan ada hasil karya kita yang bisa kita ini Ar-Rijalul Ward fi Al-Itqan bisa jadi referensi ini kan. Oke, di samping kalau orang-orang yang ada kan kita ini seperti sudah ahli sejarawan itu kan ribuan orang yang disebutkan sih. Oke, saya kira demikian pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita sambung berikutnya. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti Oh, kalau ini mau kopi, ada Syamil bisa di kopi situ kan? Nggak ada. enggak ada. Tidak ada Bung. Nanti ada orang yang pernah mengkopi saya itu namanya Ustaz Hasan Basri. Tahu? Iya, Pak, Bung. tingkan dulu. Nanti saya bilangi untuk pergi kopi situ bawa harddisk ya. Tapi di sini saya punya Syamila ada dua Iya versi. Bung. Ada versi yang 15 giga, 18 giga, ada versi 160 giga lebih. 160 giga ini lengkap dengan PDF. Jadi umpamanya ya, entar umpamanya tafsir At-Tabari. Masih nampaknya situ tafsirnya Masih, Bung, masih. Masih nampak. At-Tabari, tafsir At-Tabari. Bismillah Al-Baqarah. Ini kan At-Tabari ini. Nah, ini itu yang saya maksud PDF. Dia ini buku versi Syamilanya. Ya tahu, coba lihat. Nah, ini. Dan dia kalau saya langsung buka PDF-nya, bisa saya langsung pencet ke sini. Nih. Ada PDF di atas. Jadi, kalau PDF-nya yang dibuka itu tidak mungkin salah. Ya tahu? Ternyata terlambat keluar.
Langsung muncul PDF-nya. PDF itu nggak mungkin. Kalau ini masih bisa salah karena ini dicetak ulang toh. Ah, masih bisa salah. Tapi ini kalau dibuka PDF-nya langsung halaman yang sama, ya. Ah, nah itu langsung PDF-nya itu. Coba, coba. Apa tadi tertulis wa qad za'ima ba'du ahli al-ghaba annal Arab kanat la ta'rifur Rahman. Kita buka PDF-nya. Ya sama toh. Annal kana la ta'rifur Rahman. Ah, ada juga footnote-nya sama semua. Nah, kalau PDF-nya itu harus dipakai untuk verifikasi. Ini tidak boleh dipakai sebagai catatan referensi ini, hanya untuk dipakai mencari ini atau membaca. Nah, ketika kita mau tulis di ini untuk referensi, mesti berdasarkan PDF atau kitab asli. Ini tuh, coba. Enak kan? Ini 160 giga. Sudah? Nanti saya apa namanya? Siapa yang kenal Ustaz Hasan Basri itu yang LC dari Mesir itu? Iya, Pung. Kenal? Iya, Coba Pung. komunikasi ya, bilang saya anu sama Ustaz Salah, komunikasi tentang Syamila. Saya diperintahkan dan Anda diperintahkan ya untuk memberikan semilanya tanpa harddisk. Jangan ambil harddisknya, nanti marah orang. Kopi saja. Oke, saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, jazakallah Sayyidi. Khair. Itu Nasur minta langsung ya, Deng? Iya, langsung nih. Ada sedih Ingat kalau di janji Mahat lagi itu ya. ya, karena ada sedih sama ada apa namanya? Ada sama guru tasyaf lagi. Intinya itu di Mahat ada yang salah satu guru yang punya itu tanya-tanya cari-cari tahu aja di situ. Siapa rekor tadi ini, Deng? Kurang tahu. Siapa tadi? Oh, Irwan. Belum matikan rekodnya Irwan. Bisa di-cut itu jadi bukti kalau mau perminta. Oh, iya, Tidak itu Pak, nak asik itu guru tak